Australia memang terkenal dengan satwa liarnya yang agak serem ya. Mulai dari gurita cincin biru, hiu banteng, sampai ubur-ubur kotak yang semuanya suka nongkrong di pantai. Buaya air asin berkeliaran di muara sungai. Laba-laba funnel web punya racun neurotoksin yang mematikan. Sementara laba-laba huntsman meski nggak seganas itu cukup bikin orang panik karena ukuran dan kecepatannya. Dan ya, kita juga pernah bahas soal taipan pedalaman. Si ular berbisa super mematikan itu, plus sepupunya yang hidup di bagian lain benua. Tapi kadang-kadang, hewan yang gak kita duga pun bisa berubah jadi mesin kekerasan. Kalau kamu lagi jalan santai di padang rumput Australia, bisa aja ketemu pemandangan absurd ini, yaitu seekor kanguru berdiri santai di air setinggi dada. Mukanya nyengir kayak ngajak, "Ayo nyebur, airnya seger loh." Tapi itu jebakan sayang. Kalau kamu atau lawannya masuk ke air, kanguru ini bisa-bisa ngerendam kepala lawannya sampai lemes. Banyak anjing dan dingo yang sudah jadi korban. Bahkan, tahun 2022, ada seorang pria yang meninggal karena luka parah di kepala dan rahangnya. Patah saat mencoba nyelamatin 2 anjingnya dari kanguru besar. Kanguru sih hewan imut, pemakan rumput, dan doyan lompat. Memang mirip rusa kalau di Australia, tapi jangan salah, mereka bisa sangat berbahaya. Memang, rata-rata cuma 5 orang per tahun yang butuh pertolongan medis karena kanguru, dan jarang banget sampai ada yang tewas. Tapi bukan berarti mereka nggak mampu ya, karena dalam dunia kanguru, pertarungan dominasi itu biasa. Dan kalau udah tanding, gaya berantemnya kayak campuran MMA. Ada tonjokan, tendangan, grappling, pokoknya brutal dah. Biasanya duel dimulai dengan tonjokan ke wajah, lalu keduanya berdiri tinggi, kepala ditarik ke belakang, dan mulai saling tarik-tarikan pakai tangan. Nah, tendangan jadi senjata pamungkas karena otot kaki mereka gede banget dan kukunya tajam. Tendangan semacam ini bisa bikin perut manusia robek loh. Sambil berantem, mereka juga coba menjatuhkan lawan ke tanah. Yang satu nyerah, yang satu menang. Dan pas kamu lihat duel ini secara langsung, kamu bakal bersyukur bukan kanguru. Soalnya, otot, agresi, dan bentuk tubuh mereka itu bener-bener kombinasi gahar banget guys. Kanguru, wallaby, wallabong, kakas, dan rat kangaroo, semuanya masuk keluarga Macropod, artinya kaki besar. Mereka keturunan marsupial arboreal, alias hewan berkantung, yang dulunya hidup di hutan hujan sekitar 50 juta tahun lalu. Bahkan, sekitar 15 juta tahun lalu, sempat ada kanguru karnivora yang berburu hewan lain. Nah loh, marsupial dan mamalia, plasenta udah pisah jalur sejak 125 juta tahun lalu, dan cara berkembang biaknya pun jauh beda. Hari ini ada 6 spesies kanguru di Australia dan Papua Nugini. Semuanya punya kantung dong, khas keluarga marsupial. Mereka melahirkan hanya 1 bulan setelah kawin. Bayinya lahir dalam keadaan buta, belum punya bulu, dan beratnya kurang dari 1 kilogram. Tapi si kecil ini langsung merayap masuk ke kantung ibunya dan tinggal di sana selama 6 bulan sambil nyusu dan tumbuh. Setelah keluar dari kantung mereka disebut young adult alias remaja yang belajar lompat. Di fase ini, mereka mulai berlatih jadi petarung dan pelompat handal. Berdasarkan fosil, teknik lompat ini udah muncul sejak 20 juta tahun lalu. Tapi kanguru merah yang paling cepat dan paling gede baru muncul belakangan. Dan merekalah yang paling sering diteliti karena, ya, coba pikir, hewan segede itu bisa melompat super cepat. Unik banget kan? Di tahun 1973, para ilmuwan ngajarin kanguru merah untuk lari di treadmill sambil pakai masker oksigen buat ngukur konsumsi energi mereka. Biasanya, makin cepat hewan berlari, makin besar energi yang dibutuhkan.
Tapi kanguru tidak. Mereka butuh energi besar saat mulai lompat. Tapi saat udah ngebut, energinya stabil. Mereka bisa lompat 15 km per jam dengan santai. Dan bisa tahan di kecepatan 20-25 km per jam. Cukup lama. Kalau lagi dikejar predator, mereka bisa sprint sampai 65-70 km per jam. Gila kan? Selain otot, mereka juga punya banyak mitokondria dan kapiler di ototnya, plus volume darah yang gede. Intinya, mesin otot mereka supercharged, kayak kuda pacu. Dan ekor mereka yang gede itu juga bukan cuma hiasan itu, penyeimbang tubuh. Saat lompat, ekor ini bergerak berlawanan arah dengan badan, supaya mereka nggak jatuh ke depan. Semua adaptasi ini bikin kanguru bisa ngelaju jauh dan cepat, sambil tetap hemat energi. Tapi kalau lagi jalan pelan, kanguru malah kelihatan kikuk. Gerakan ini disebut locomotion pentapedal alias gerakan 5 kaki, karena mereka pakai ekor juga buat menopang tubuh. Tapi ini jauh lebih boros energi. Jadi mereka pilih jalan pelan, hanya kalau perlu banget. Karena makanannya cuma rumput, mereka harus bijak cari lokasi makan. Nah, walau mirip rusa sebagai pemakan rumput dan hidup berkelompok disebut mob, kanguru punya satu perbedaan besar. Mereka bukan ruminansia. Kalau sapi atau rusa punya 4 lambung dan suka memuntahkan makanan buat dikunyah lagi ruminasi, kanguru cuma punya 2 bagian perut dan mereka nggak ngunyah ulang makanannya. Perut mereka dibagi jadi bagian depan sexiform dan belakang tubiform, dan makanan berjalan seperti di konveyor. Artinya mereka bisa makan lebih banyak sekaligus. Mereka bisa makan sampai 10 jam sehari dan bisa tahan tanpa air selama berminggu-minggu, selama masih ada rumput. Perbedaan lain yang menarik, proses fermentasi makanan mereka menghasilkan lebih sedikit gas metana dibanding sapi. Gas metana ini efek rumah kacanya 30 kali lebih kuat dari CO2 dan 50-60 sumber metana dunia berasal dari pertanian terutama sapi. Karena itulah, para ilmuwan tertarik meneliti kanguru. Salah satu alasannya adalah karena makanan mereka bergerak lebih cepat di saluran cerna. Jadi, bakteri penghasil metana nggak sempat berkembang. Tapi juga karena jenis bakteri di perut kanguru beda. Proses fermentasi selalu menghasilkan gas hidrogen. Kalau di sapi, bakteri mengubahnya jadi metana. Tapi di kanguru, bakterinya justru mengubahnya jadi asam asetat, yang malah membantu pembentukan otot. Nah, balik lagi ke awal kenapa kanguru bisa sekuat itu. Jawabannya bukan cuma karena latihan, tapi juga dari dalam tubuh mereka sendiri. Meskipun ukuran tiap jenis kanguru berbeda, semua tergolong hewan besar. Kanguru merah jantan bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 90 kg. Dan sejak kecil, mereka udah mulai latihan berantem dengan main sama ibunya. Permainan ini terus berlanjut hingga dewasa dan jadi bagian penting dalam hidup mereka. Bahkan betinanya juga kadang ikutan sparring loh. Tapi kalau udah berebut air atau pasangan, barulah pertarungan jadi serius. Spesies yang lebih kecil cenderung sering berhenti dan menendang. Makanya mereka punya pelindung kulit di perut buat menghindari perut robek. Sedangkan kanguru merah lebih suka grappling, adu kepala, leher, dan bahu, dan coba ngejatuhin lawan. Kadang mereka juga lawan predator, kayak dingo. Tapi kalau bisa, ya mendingan kabur aja. Atau kalau terpaksa, mereka akan nyemplung ke air dan drowning time. Tapi teknik ini nggak selalu berhasil, ya. Kalau airnya terlalu dangkal atau terlalu dalam, justru kangurunya yang bisa celaka. Dan semua otot dan kekuatan itu juga ada fungsinya dalam urusan asmara. Kanguru jantan kadang pose pamer otot buat menarik perhatian betina. Tapi otot gede juga bikin mereka lebih rentan saat kekeringan, karena butuh energi lebih besar. Jadi ya,
Kanguru jantan itu ada enaknya, ada enggaknya. Tapi sejauh ini strategi mereka berhasil. Karena spesies yang lebih besar justru lebih aman dari kepunahan dibanding sepupu mereka yang kecil-kecil. Jadi, kalau kamu ketemu kanguru di alam liar, tolong jaga jarak ya. Mau dekat-dekat marsupial, main sama wallaby aja. Lebih aman dan lucu. Hehe. Kalau kamu nonton video ini, berarti kamu punya rasa cinta pada dunia hewan yang unik. Dari yang git, cerdas, seram, aneh-aneh, dan sampai yang berotot kencang. Evolusi itu luar biasa ya. Bisa menciptakan makhluk seaneh dan sebagus ini di bumi. Dan makin kita pahami, makin kita kagum. Misalnya, pertarungan antara predator dan mangsa bisa kita pahami lebih dalam lewat persamaan matematika. Atau cangkang Nautilus yang ternyata adalah spiral logaritmik. Pohon, sungai, bunga, sampai brokoli semuanya punya pola fraktal. Matematika membantu kita memahami keindahan alam semesta ini. Dan aku sendiri belajar semua itu secara interaktif lewat Brilliant.org. Di sana ada ribuan pelajaran, mulai dari geometri dasar, sampai persamaan diferensial, dan fisika lanjutan. Bahkan, ada neural networks, dan data science juga. Kursusnya kadang menantang, tapi nggak bikin stres, karena kamu bisa belajar dari kesalahan, dengan penjelasan lengkap. Cara belajar di Brilliant itu enak banget. Interaktif dan visual. Misalnya di pelajaran geometri, kamu bisa pakai puzzle dan alat geser buat memahami bentuk sarang lebah dan pola alam lainnya. Kalau dipikir-pikir ya Beb, hewan kayak kanguru ini tuh bukan cuma unik tapi juga penuh pelajaran. Dari cara mereka bertarung, melompat, sampai cara mereka nyimpan energi. Semua itu kayak akan hikmah evolusi yang luar biasa. Mereka bisa tangguh tanpa jadi buas, bisa hemat tanpa kehilangan kekuatan. Jadi, kapanpun kita ketemu alam dan satwa liar, yuk belajar buat lebih respek dan kagum. Karena dari makhluk-makhluk inilah, kita bisa ngerti bahwa kekuatan sejati bukan cuma soal otot, tapi juga soal adaptasi, keseimbangan, dan kebijaksanaan dari alam. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah seru lainnya, hanya di Trisakti Bird Farm. Dan setiap orang yang sudah subscribe dan menyebarkan ke teman-teman lainnya sangat membantu channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di petualangan Trisakti Bird Farm berikutnya bersama Dewi yang centil dan informatif. Haha. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.